tiada berkesudahan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita, di mana kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, karena Dia anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Oh, haleluya. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab
terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, seluruh sidang jemaat baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini maupun juga saudara-saudara sekalian yang berada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini di hari Minggu kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebab sebagai umat Tuhan Alkitab berkata biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, biarlah semua yang bernafas menyembah Tuhan. Dan hari ini berkaitan dengan awal bulan saya mau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan perjamuan kudus. Dan dengan judul yang saya angkat hari ini, Yesus telah membayar semua hutang Anda. Yesus telah membayar semua hutang Anda. Pasti pada benak saudara dan saya, pada pikiran saudara, hutang apa yang kira-kira yang telah dibayarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita terlebih dahulu membaca 2 ayat berturut-turut dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 berbunyi sebagai berikut. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba dunia. Saya tidak akan bermaksud membahas perikop yang ada pada 1 Korintus pasal 6 ini dan juga termasuk pada pasal 7. Tetapi saya mengambil beberapa ayat yang penting khususnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20 dan 1 Korintus pasal 7 ayat 23 dengan menekankan kepada dua bagian yang penting. Yang pertama, kamu telah dibeli, dan yang kedua, harganya telah lunas dibayar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lingkungan kekristenan dan juga banyak pelaku-pelaku teologi mencoba untuk membahas, memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini. Sebab di dalam kedua ayat ini ada beberapa hal yang merupakan hal yang sangat prinsipil. Suatu misal, sebab kamu telah dibeli. Dan tentu kontranya, dibeli dari siapa? Harganya telah lunas dibayar. Kontranya adalah kepada siapa pembayaran itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat-sangat harus mendapatkan jawaban yang tepat berkaitan dengan ayat ini. Kemudian di sini ada dua konsekuensi dari kedua ayat ini. Kalau dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, konsekuensinya adalah orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Orang tersebut itu harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. Sementara dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23, orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dia jangan menjadi hamba manusia. Satu bagian orang tersebut harus melayani Tuhan, ya, atau memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menempatkan Tuhan pada tempat yang layak untuk menerima sebagai bagian konsekuensi
daripada pengorbanan. Dan yang kedua juga berbicara tentang hal yang meminta kepada manusia untuk bisa menempatkan posisinya sebagai orang percaya, di mana orang tersebut harus menjadi hamba Tuhan. Hamba artinya melayani Tuhan, bukan melayani dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari coba kita melihat satu persatu kalimat ini. Kalimat yang pertama, kamu telah dibeli. Dan kalimat kedua, harganya telah lunas dibayar. Saya mencoba mencari tahu latar belakang daripada ayat ini. Kira-kira ada makna apa yang bisa diberikan oleh teks asli dalam bahasa Yunani. Ya, di dalam bahasa Yunani untuk kedua kata ini menggunakan kata egorashete gartimes dari akar kata agoraso, artinya membeli dalam hubungan atau berkaitan dengan perdagangan. Dan kata dibeli berbicara mengenai sesuatu yang bersifat barter atau ada pertukaran, ya, ada pertukaran. Dan dari kata times artinya sebuah harga. Jadi saudara-saudaraku, arti keseluruhan daripada kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar itu menggunakan kata gar agoraso teemai, artinya dibayar dengan sebuah harga. Nah saudaraku, pada kalimat ini ditempatkan satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus adalah yang dapat membeli atau menebus, kemudian membayar dengan sebuah harga. Saudaraku, ini merupakan sebuah latar belakang bahwa dalam catatan perjanjian lama itu setiap orang yang berdosa atau budak-budak belian itu memiliki jangka waktu berapa lama mereka harus mengabdi, dan sesudah itu mereka harus ditebus. Setelah ditebus maka orang tersebut itu sudah menjadi orang merdeka. Nah saudaraku yang kekasih, saya melihat dari penjelasan mengenai soal kalimat gar agoraso teemai ini memberikan dua konsekuensi. Pertama, konsekuensi dari pihak Tuhan, dan yang kedua konsekuensi dari pihak manusia. Apa kira-kira yang menjadi konsekuensi dari pihak Tuhan? Konsekuensi dari pihak Tuhan adalah ia menjadi korban. Yesus Kristus menjadi alat bayar. Yesus Kristus menjadi pribadi yang dibayarkan. Nanti kita akan lihat dibeli dari siapa dan dibayarkan kepada siapa. Kita akan mencoba membongkar ini saudara. Karena korban Yesus sebagai sebuah konsekuensi, di mana karena ia mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, dan satu-satunya jalan untuk bisa melepaskan manusia yang berada di tangan dosa harus dengan sebuah alat bayar, suatu pribadi yang menjadi korban. Kalau kita bicara soal korban, analoginya adalah ada yang harus menumpahkan darahnya. Dan satu-satunya, kalau dalam perjanjian lama disebut anak domba harus disembelih, maka dalam perjanjian baru Yesus Kristus menjadi anak domba yang menjadi korban tersebut itu untuk membeli atau menebus. Alasan membeli karena manusia ciptaannya itu sedang berpindah posisi. Perpindahan posisi apa ini saudara? Perpindahan posisi dari kekudusan Allah
perpindahan posisi dari kebenaran Allah, perpindahan posisi daripada kemuliaan Allah kepada dosa. Dan keberadaan orang tersebut di dalam dosa sedang terikat, sedang terbelenggu, dan membutuhkan seseorang, satu pribadi yang memiliki kemampuan dan yang memiliki kualitas untuk bisa melepaskan orang tersebut dari dosa. Alasan yang kedua, karena setiap orang yang berada pada hukum dosa, orang tersebut adalah orang yang siap mati secara rohani dan mati secara kekal. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 23 bagian A, upah dosa ialah maut. Jadi dosa tersebut itu menghasilkan kematian. Dan kematian tersebut itu adalah kematian rohani dan menuju kepada kematian kekal. Nah, konsekuensi daripada pihak manusia adalah bahwa manusia harus menyadari, ya, orang yang ditebus tersebut itu harus menyadari bahwa ia sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Waktu Yesus ada di kayu salib, setelah proses semuanya, dia berkata, sudah selesai. Artinya semua sudah lunas. Oleh karena itu, manusia harus menyadari bahwa hidupnya secara mutlak menjadi milik Kristus. Ada amin, saudara. Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Pasal 2 maksud saya, ayat yang ke-19. Aku telah tersalib bersama Kristus. Artinya Paulus telah mati bersama Kristus. Pada saat kapankah itu? Pada saat Yesus Kristus membeli dia. Pada saat Yesus Kristus membayar dengan sebuah harga yang lunas. Maka pada ayat yang ke-20 Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku yang kekasih, bagian yang berikut, manusia harus menyadari bahwa ada konsekuensi bagi dia. Yang pertama, kalau ia sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, ia harus melayani Tuhan, memuliakan Allah. Yang kedua, jangan ia menjadi hamba manusia. Dua bagian ini, saudara, yang satu merupakan anjuran dan yang satu merupakan larangan. Kalau hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, Alkitab berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau wujud nyatakan dalam berbagai cara. Saudara bisa melayani di gereja. Saudara bisa melayani sebagai song leader. Saudara melayani dengan sebagai choir. Saudara bisa melayani di bidang musik. Apa saja saudara bisa layani untuk memuliakan Tuhan. Dan kata memuliakan Tuhan artinya menyenangkan hati Tuhan. Menempatkan posisi kita sebagai orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, jangan menjadi hamba manusia. Mengapa, saudara? Karena orang yang sudah ditebus atau sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, orang tersebut itu jangan lagi menjadi hamba dosa. Jangan lagi ia mengenakan kembali manusia lamanya. Jangan lagi ia mengenakan semua hal-hal yang bersifat menantang Tuhan, yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Intinya di sini adalah harus ada perubahan budi. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua,
Paulus berkata, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pada ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jangan lagi saudara, pada bagian konsekuensi kedua ini, jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Kita harus menempatkan jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang sangat spesifik. Kira-kira dosa seperti apa? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dia berbunyi sebagai berikut. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang telah diwariskan oleh nenek moyangmu, bukan oleh barang yang fana, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba Allah yang mahal, yang tak bercacat celah. Jadi spesifikasi daripada penebusan tersebut itu adalah dosa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Kita mewarisi dosa warisan, saudaraku. Dan kalau bicara mewarisi dosa warisan, maka sejak manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah dosa warisan ini menjadi hutang. Dan hutang tersebut itu harus dibayar. Amin, saudara. Dosa merupakan hutang, dan konsekuensinya ini adalah harus dibayar, ditebus dengan sebuah korban. Saudaraku, mari kita masuk pada bagian untuk menjawab pertanyaan. Karena ada muncul beberapa pertanyaan. Yesus Kristus membeli dari siapa? Dan kemudian pembayaran itu kepada siapa, saudara? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan ayat yang ke-17, inilah jawabannya. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudaraku, dosa yang dimaksudkan adalah dosa yang bersifat hutang, pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu yang pertama. Pelanggaran terhadap apa, saudara? Pelanggaran terhadap hukum kekudusan Allah, hukum kebenaran Allah, dan hukum kemuliaan Allah. Saudara, pada bagian yang lain memang ada sebuah janji dan ada hukuman. Ya, Alkitab berkata bahwa baik Adam maupun juga ular dan Hawa sama-sama mendapatkan hukuman. Adam harus bekerja dengan berbanting tulang, berpeluh, baru bisa makan. Ya, Hawa melahirkan dengan bersusah payah. Ular harus merayap dengan dadanya dan makannya adalah tanah. Dan semua dinubuatkan bahwa ular tersebut itu adalah keturunan dari apa yang disebut sebagai hutang dosa. Saudaraku, ular itulah yang menjadi penyebab yang membawa turun sebuah dosa. Tetapi ingat bahwa ada perjanjian antara kedua-duanya. Kalau
keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan atau menghancurkan kepala ular, dan ular itu meremukkan tumit atau menggigit tumit daripada keturunan perempuan yang tidak lain adalah Yesus Kristus, maka inilah yang disebut dengan pertarungan sebuah hutang yang harus ditebus. Tetapi pembayaran tersebut itu atau dibeli orang yang jatuh dalam dosa itu bukan dari tangan iblis, saudara. Bukan. Itu karena pelanggaran terhadap perintah dan peraturan kekudusan Tuhan. Amin. Allah tidak dapat disejajarkan dengan setan. Ya. Allah sebetulnya tidak terlalu banyak berurusan dengan iblis. Apa itu iblis? Orang asal mulanya dia juga cuman seorang malaikat yang ada di sorga. Kemudian karena kesombongan dia dicampakkan, dia jatuhnya dari langit seperti kilat. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Jadi pertanyaan di sini, kalau begitu mengapa sehingga Yesus Kristus memberi diri untuk membeli manusia yang berdosa ini? Kepada siapa? Apa kepada iblis? No. Dibayarkan kepada kekudusan peraturan Allah, bukan kepada iblis. Amin, saudara. Ya, itu cikal bakalnya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat pertanyaan yang kedua adalah harganya telah lunas dibayar. Lalu kepada siapa harga ini dibayarkan? Saya ingin bertanya kepada saudara di rumah, bahkan para ahli teologi yang mungkin sudah banyak membahas ini, ya. Kepada siapa? Mari kita lihat jawabannya. Di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Haleluya. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi di sini kalau ada pertanyaan kepada siapa pembayaran itu diberikan? Waktu Yesus Kristus menjadi korban. Jawabannya dibayarkan kepada Allah. Setiap suku, setiap bahasa, tiap-tiap kaum dan bangsa, semuanya ini Yesus Kristuslah yang menjadi alat bayar itu, dan kemudian dibayarkan kepada Allah. Kenapa dibayarkan kepada Allah? Karena manusia adalah milik Allah. Amin. Manusia adalah biji matanya Tuhan. Manusia adalah kepunyaan Allah. Sebab itu ada larangan dalam Alkitab. Barang siapa yang membinasakan bait Allah atau milik Allah, ia dibinasakan oleh Allah. Nah, saudara, kalau pada bagian ini disebutkan bahwa oleh darahnya, ya, oleh darah Yesus Kristus telah membeli mereka bagi Allah. Berarti penekanannya di sini adalah alat yang dibayarkan itu adalah darah Yesus yang suci. Amin. Darah Yesus yang kudus. Nah, kira-kira darah Yesus yang kudus ini mengerjakan beberapa hal. Mari kita lihat yang pertama. Darah Yesus Kristus mengerjakan pengampunan dosa. Kata mengerjakan pengampunan dosa menggunakan kata aphesin, artinya membebaskan mereka dari hukuman, karena ia yang menanggung hukuman kita.
Saudaraku yang kekasih, darah Yesus membebaskan semua orang dari hukuman. Yang kedua, darah Yesus membenarkan. Dikayo, artinya dirubah menjadi tidak bersalah, dijadikan menjadi benar. Saudara bisa baca dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9. Yang ketiga, darah Yesus menguduskan. Hagiazo. Hagiazo artinya membuat menjadi kudus. Artinya dipisahkan dari kotoran dosa, dari kenajisan dosa kepada kekudusan Allah. Dan yang keempat, darah Yesus menebus kita. Apolotrasis artinya tindakan dan membayar secara lunas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin menyimpulkan buat kita semua. Pertama, Allah bukan tidak bisa melakukan apa saja untuk membebaskan dan mengembalikan manusia kembali kepada imago Dei-nya. Tetapi harus ada korban, karena ini telah merupakan rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Yang kedua, Allah menerapkan pengampunan. Itu hanya bisa melalui korban yang sempurna. Mengapa? Karena 1000 bahkan 1 miliar manusia pun yang rela mau menjadi korban buat siapa saja tidak akan bisa, karena dia sendiri adalah orang yang berdosa dan tidak sempurna. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang menjadi korban yang sempurna. Dan korban yang sempurna itu adalah kemanusiaan Yesus Kristus yang telah ditetapkan oleh hukum kekudusan Allah untuk membayar semuanya, dan semua orang yang telah ditebus itu telah menerima kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur membuka pemahaman kami Tuhan, bahwa sungguh kami telah ditebus. Kami telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami tidak layak. Kami harusnya terhukum, harus dibuang Bapa. Kami harus mengalami kematian yang kekal. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, darah yang mahal itu telah menebus kami. Kini kami menjadi hamba Tuhan, melayani dan memuliakan Engkau. Dan kami tidak akan pernah menjadi manusia yang melayani dunia. Karena Engkau berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, satu nama yang besar, hanya nama Yesus. Amin. Nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajab heran Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersama.